Selamat datang, selamat bertemu kembali. Setelah hampir 3 bulan, kita dalam satu sesi yang sama judul, yaitu Bintang Literasi untuk Pengelola TBM, Pustakawan, dan Guru di tempat ini. Yang kami hormati juga Pak Habib, Pak Mediona. Mari kita awali acara pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Literasi. Salam literasi. Salam Literasi. Salam literasi. Terima kasih banyak. Hari ini perpustakaan membantu Bapak Ibu guru mengelola perpustakaan sebagai besar itu guru tahu. Sudah kita urus Bapak Ibu guru dengan pengelola TBM kita. Setelah sadar sini kita sudah dicolong mengatakan bagaimana caranya melihat media ini, melihat berita-berita di media, baik media mainstream maupun media sosial dan lain sebagainya. Tapi itu berita di TV dan lain sebagainya. Yang teman-teman berdua akan menyampaikan apa titis melihat bagaimana. Ya, jadi bagian dari persiapan agar selama ini kita hanya bertema sebanyak satu. Ada satu bab yang menarik sekali bagi saya. Ada namanya literasi emosional. Bagaimana kita meliterasi generasi muda kita agar mampu melihat, mampu membaca dengan baik informasi-informasi yang beredar yang begitu masuk ke berbagai aspek kehidupan kita. Jadi ternyata peran guru itu sangat penting. Bagaimana supaya seorang anak kalau dibully, caranya bagaimana supaya dia jangan sampai langsung marah dan panas dan lain sebagainya. Bagaimana dia membalik situasi itu untuk menjadi bukan dengan memukul balas, tapi dengan cara yang harus menjalankan orang yang bunuh dia. Ini literasi emosional itu dibangun dari orang. Hari ini teman-teman diajak untuk bagaimana caranya secara bijaksana melihat berbagai berita-berita. Kira-kira berita ini benar apa tidak? Kira-kira ini berita ini hoax. Caranya bagaimana kita bisa membedakan antara hoax dan tidak hoax? Terus bagaimana caranya agar kalau hoax ini supaya jangan besar lagi yang mempengaruhi opini masyarakat? Bagaimana caranya agar bisa kita hentikan berita hoax itu? Atau bagaimana caranya agar kita justru jangan terlibat di dalam berita-berita hoax, masuk di dalam berita hoax yang berkata bahwa berita bohong bukan sesuatu yang benar. Ya. Jadi ini bagian dari literasi kita karena ada 2 hari ini kita konsentrasi 2 isu yang sangat sekarang sangat bagi saya sangat membutuhkan polisi. Kemarin kita literasi digital. Bagaimana kita yang tidak pernah scroll HP, tidak pernah baca buku lagi, tapi ini otak dia dari dulu. Hanya karena kemampuan otak kita memang terbatas sekali untuk bisa menerima begitu banyak cerita-cerita pendek yang ada di dalam itu, misalnya scroll yang dia akan jadi. Maka kemarin itu untuk anak-anak yang Bapak Ibu dilatih khusus untuk bagaimana caranya mengontrol kemarin. Di Bapak Ibu guru hari saya informasikan saja, nanti ketemu dengan Bapak Ibu guru kemarin datang, nanti kita diskusikan. Jadi anak akan buka HP kalau disetujui dulu oleh orang tuanya. Anak akan buka YouTube kalau disetujui dulu orang tuanya. TikTok kalau sudah disetujui orang tuanya di lewat HP ini. Kemarin dilatih, tapi karena keterbatasan sumber daya maka hanya 50 orang hanya 50 orang. Tapi setelah itu menjadi titik awal dan mereka menjadi untuk menyebarkan yang lain kepada teman-teman yang lain. Yang anak kita sekarang kita sering mengingatkan bahwa mereka bangun pagi langsung sampai mana? Mudah-mudahan di dalam ruangan ini tidak memanjakan anak dengan HP.
HP kita tidak larang. Kalau kita larang nanti mereka gaptek, tidak teknologi. Jadi ketika dia masuk ke ruangan yang luas lagi, dia tidak mampu bersaing. Tapi bagaimana caranya agar teknologi itu bisa bermanfaat bagi kehidupan dia? Kembali. Hari ini bagaimana caranya kita melihat semua dinamika yang terekspos lewat media? Terekspos lewat media, ini benar apa tidak? Ini baik apa tidak? Ini perlu kita tindak lanjut, kita sebarkan atau tidak? Itu nanti beliau berdua yang akan menyampaikan beberapa beliau. Karena kita setelah keluar dari sini, kita menjadi garda terdepan untuk kampanye anti hoax di lembaga. Kita menjadi garda terdepan, sekali lagi kita menjadi garda terdepan untuk kampanye anti hoax. Oleh karena itu saja setelah ini kita harus berkomitmen untuk menjadi berdiri paling depan, garda terdepan untuk gerakan hoax di lembaga demi kemajuan lembaga. Sekarang saya masuk kebijakan daerah. Kebijakan daerah yang mendasari hari ini dulu. Jadi kita tidak kalah-kalah. Tanggal 17 September kemarin, Bupati telah launching gerakan lembaga baca dengan hashtag lembaga karya. Kita punya keyakinan di sana bahwa ketika kita rajin membaca, maka wawasan kita akan terbuka. Ketika wawasan kita sudah mulai terbuka, maka daya saing kita akan meningkat. Dan ketika daya saing kita meningkat, yang tidak percaya kehidupan kita dan generasi berikutnya akan lebih baik dari yang ada sekarang. Itulah kata saya.